Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian benar-benar menyadari bahwa di dalam diri kita ini seperti tambang. Dan firman Tuhan adalah tools atau alat untuk menggali kekayaan yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan menjadi alat sekaligus seperti peta atau petunjuk bagaimana menemukan dan mengolah kekayaan yang ada di dalam diri kita. Kekristenan itu intinya demikian, saudaraku. Bagaimana bisa terjadi perubahan terus-menerus, perubahan yang tidak pernah berhenti, bukan hanya menjadi manusia baik, tetapi manusia yang berkodrat ilahi dengan segala kekayaannya. Kalau kita mendengar firman dengan benar, dituntun firman dengan benar, kita akan menemukan kekayaan yang tak ternilai harganya, yang merupakan kekayaan abadi yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya, saudaraku, Petrus dalam suratnya mengatakan bahwa perhiasan kita itu hendaknya bukan secara lahiriah, tetapi perhiasan kita ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kalau saya tadi mengilustrasikan di dalam diri kita seperti tambang yang memuat atau menyimpan kekayaan yang tak ternilai, gambaran lain seperti yang dikemukakan dalam Yeremia pasal 13, pasal 18 maksud saya, bahwa kita ini seperti tanah liat. Tanah liat itu, saudaraku, berpotensi untuk menjadi bejana yang indah. Kalau melihat bongkahan tanah liat seperti lumpur padat, kalau sudah dibentuk itu menjadi bejana yang indah. Jika hal ini dikaitkan dengan konteks zaman, periuk dan berbagai perkakas dari tanah liat itu bukan saja memberi sarana manusia untuk melangsungkan hidup, memudahkan kehidupan dengan sarana-sarana tersebut, tetapi juga bisa menjadi alat yang ditaruh atau perhiasan yang ditaruh di istana-istana, saudara. Berbahagialah orang-orang yang berkesempatan banyak. Nah, terutama orang-orang muda yang sudah mengenal Tuhan sejak dini dan mengalami proses pembentukan itu, saudara.
tetapi juga bersyukur kepada kita yang sudah berumur, memiliki pengertian yang benar, kesadaran yang benar, tetapi juga tekad yang kuat untuk memberi diri diubah. Tentu juga disertai dengan sikap hati yang rendah. Seperti anak-anak yang ditulis dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga, menjadi seperti paidion, anak usia efektif dididik, saudaraku. Sehingga pengalaman masa lalu kita sebagai orang yang telah melewati tahun-tahun panjang, itu juga bisa menjadi pemicu, pemercepat atau percepatan dari pertumbuhan rohani. Bukan tidak mungkin, bisa, saudaraku. Pengalaman panjang yang telah kita jalani itu bisa melengkapi kita dalam proses perubahan di sisa umur hidup kita ini. Kita harus serius memperhatikan manusia batiniah kita. Jangan sampai kita lebih fokus, lebih perhatian pada hal-hal lahiriah. Dan memang pada umumnya atau hampir semua orang itu perhatiannya kepada hal-hal lahiriah. Ya, kekayaan dunia dengan segala fasilitasnya, penampilan, kehormatan, pujian, sanjungan manusia, saudaraku. Kita dibesarkan dalam lingkungan dunia yang fasik seperti ini dan kita telah terjerat oleh pola dan gaya hidup yang salah tersebut. Nah, sekarang kita mau serius memperhatikan tanah liat di dalam diri kita yang Allah mau olah menjadi bejana yang indah. Kita memperhatikan kekayaan yang tak ternilai yang Allah taruh di dalam diri kita. Jadi ketika Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah menaruh tambang di dalam diri kita. Allah memberi bahan seperti tanah liat tadi di dalam diri kita, saudaraku. Dan ini sebenarnya luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Karena ini menjadi kekayaan abadi kita. Kekayaan kekal kita, saudara. Jadi kalau kita membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit, pasal 5, 6, 7, dan kita sekarang sedang menggumuli Matius pasal 5 sampai pada kalimat berbahagialah orang yang lemah lembut, saudara. Ya. Kita dipanggil untuk menggali kekayaan di dalam diri kita dengan tools atau alat firman Tuhan. Maka di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius pasal 6, saudaraku, ayat 19, Tuhan mengatakan kumpulkan harta di surga. Ya. Maksudnya apa, saudara? Yaitu kekayaan yang kita akan bawa terus sampai kepada kekekalan. Itu harta di surga. Itu kekayaan abadi, saudaraku, yang kita miliki. Jadi firman Tuhan ini benar. Maksud saya tulisan Petrus ini benar oleh ilham roh. Tetapi perhiasanmu yang mempercantik dirimu, yang membuat engkau memiliki penampilan baik, indah, cantik,
Yang tidak binasa, yang kekal itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Di mana itu? Manusia batiniah. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, saudara. Saudara, mungkin ada yang sudah mengalami pergumulan yang benar, ya saudara. Tuhan membukakan banyak pengertian-pengertian kepada saudara dan saudara mulai menemukan standar manusia batiniah yang baik itu yang terus bertumbuh atau berkembang, ya. Saudara menemukan bagaimana manusia batiniah yang baik, saudara bisa mengenakan, lalu Tuhan tunjukkan lagi standar yang lebih tinggi, saudara jalani lagi. Saudara bisa melewati, Tuhan tunjukkan lagi standar yang lebih tinggi. Saudara akan berkata, tidak mudah mendandani diri itu, tidak mudah. Kalau mendandani manusia lahiriah, ya kalau zaman sekarang tidak mudah juga, saudara, dengan sulitnya mencari nafkah, sulitnya mendapatkan uang. Tetapi itu pun masih tidak berat jika dibanding dengan menghiasi manusia batiniah kita, saudara. Jadi khotbah Tuhan Yesus di bukit, saudara, dimaksudkan agar kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang cantik di hadapan Allah, yang cantik di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah kita capai, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sudah saya jelaskan di pertemuan yang sudah kita lewati. Maksud kalimat itu diantaranya adalah orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah inginkan. Orang kan biasanya tidak puas dengan keadaan yang dimilikinya karena ia belum berkeadaan seperti yang dia inginkan. Dan standarnya manusia di sekitarnya, ya. Barang fasilitas yang orang lain miliki, ingin juga dia miliki. Baik itu barang maupun dalam bentuk pujian, sanjungan, kedudukan, pangkat, dan lain-lain, saudara. Orang haus dan lapar akan dunia. Tetapi orang yang menyadari keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki, orang-orang yang selalu melihat dirinya apakah sudah berkenan di hadapan Allah atau belum, apakah dia sudah menjadi bejana seperti yang Allah inginkan. Lalu di ayat yang keempat Matius pasal 5, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maksudnya berduka cita ini, ya, mourn atau meratap, itu bukan meratap karena masalah-masalah fana dunia atau kebutuhan fana dunia, tetapi karena dosa, karena kesalahan yang masih kita lakukan atau keadaan kita yang belum seperti yang Allah kehendaki. Saudara harus tahu hal ini, saudara, ya. Kalau kita berbuat dosa, saudara, ya, kita minta dosa-dosa kita itu dihapus, ya, dihapus. Kita minta ampun atas perbuatan-perbuatan dosa kita. Saudara, tahukah saudara bahwa semua dosa kita ini
sebenarnya sudah dipaku di kayu salib. Selesai. Tapi yang belum selesai itu ini. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu, yang kita ratapi mestinya bukan hanya dosa yang sudah membuahkan perbuatan atau tindakan. Allah mengutus putranya memikul dosa-dosa kita. Selesai. Tapi yang ini tidak dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita yang memikulnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, itu di sini. Kita berduka cita karena kita belum menjadi bejana seperti yang Allah inginkan, atau keadaan kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Di sini ini bisa diolah menjadi kekayaan abadi, saudara ini. Nah, kalau orang hanya fokus pada perbuatan-perbuatan yang sudah terwujud, lalu bisa diselesaikan dengan permintaan ampun, ia bisa gagal melihat di sini. Nah, orang banyak berpikir Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, itu dosa yang sudah dilakukan maupun di dalam hati, dianggap sudah selesai, lalu bisa masuk surga. Nah, kalau begitu nanti di surga ada pezina, ada orang yang masih gampang tersinggung, orang yang masih suka judi dan lain sebagainya. Kalau yang diampuni, kalau merasa orang cukup dengan pengampunan dari segala perbuatan yang sudah terwujud. Ini potensi dosa yang harus diselesaikan, dan ini yang harus diubah menjadi manusia yang agung, dan inilah perhiasan abadi, saudara. Doktrin yang disusun banyak teolog itu banyak memarkir orang di dunia, bahkan tanpa disadari menggiring orang ke neraka. Sola gratia, only by grace. Kalimat itu benar, tetapi tanpa dijelaskan orang pikir all in sudah only by grace. Kalau kita diperkenan menjadi anak-anak Allah walaupun belum huios, masih notos, kita bisa menerima Roh Kudus ya, sebagai meterai kita datang kepada Bapa dan kita dibentuk oleh Bapa kita ya. Ibrani pasal yang ke-12 ya. Kita bisa dimuridkan itu karena salib. Tapi salib tidak menyelesaikan kodrat dosa kita. Makanya pengudusan itu bukan hanya oleh darah Yesus, tapi juga oleh firman. Maka tadi saya katakan tools atau alat untuk menggali kekayaan tambang di dalam diri kita itu firman. Dikuduskan oleh firman. Yohanes 17 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Bersyukur kita jadi manusia karena kita bisa dibentuk Allah menjadi serupa dengan Dia. Kalau Anda jadi monyet, secantik, secerdas apapun monyet, tidak akan pernah bisa serupa dengan Allah. Nah, kalau gereja sibuk mengarahkan jemaat hanya menyelesaikan masalah-masalah dunia fana, sakit penyakit lah, masalah ekonomi lah, masalah jodoh lah, masalah rumah tangga lah, fokusnya hanya tertuju kepada hal-hal tersebut, jemaat itu berjalan ke arah yang salah. Bukan tidak boleh gereja menyelesaikan masalah hal itu, tentu bagian dari tanggung jawab gereja. Tetapi gereja harus mengarahkan jemaat kepada proses penyempurnaan ini. Bahkan tidak sedikit masalah-masalah yang berlangsung terjadi dalam hidup orang percaya menjadi sarana Tuhan membentuk kita
Jadi kalau jemaat punya masalah, jangan dikit-dikit didoakan supaya masalahnya segera selesai. Loh, bagaimana sih? Melalui semua itu Tuhan mengajarkan jalan-jalannya, saudaraku. Paham nggak, saudaraku? Jadi ya jemaat dinasehati, dituntun, tapi harus diberi pengertian. Jadi kalau jemaat menghadapi masalah, problem itu bukan berarti Tuhan tidak membela jemaat. Justru pembelaan Tuhan itu nampak dari pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup jemaat. Saya sering memikirkan bagaimana gereja mula-mula ya. Dianiaya tapi Tuhan tidak membela. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Tragis sekali, saudaraku. Tetapi justru itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya. Melindungi gerejanya, memelihara gerejanya. Maka Wahyu pasal 12 ayat 6, perempuan yang disingkirkan di padang gurun dipelihara. Itu maksudnya penganiayaan itu membela, melindungi, memelihara, saudara. Karena manusia batinia kita itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir bisa dipastikan, saudara. Walaupun tentu tidak semua orang, karena tidak semua orang keras kepala. Itu diremukkan lewat pergumulan, lewat persoalan. Ada orang yang tidak akan pernah rendah hati kalau tidak dibuat miskin. Ada orang yang tidak akan pernah berhenti berzina kalau nggak dibuat sakit. Ada orang yang tidak akan berhenti berlaku sewenang-wenang kalau tidak dihancurkan hidupnya, ekonominya, kesehatannya, sampai tergeletak. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya selamat. Nah, saudara sekarang punya persoalan kan? Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Saudara melihat kasih Tuhan melalui pergumulan itu supaya kekayaan di dalam batinmu bisa dibuka. Kalau ibarat tanah diremukkan, persoalan berat seperti dinamit. Kalau sebuah gunung itu menyimpan emas atau galena atau boksit atau apa, diledakkan dulu. Kalau pakai eskavator lu lama atau enggak bisa diledakkan. Dan ini karena ini bisa melanggar hukum memang. Tapi saya hanya memberi ilustrasi ya, bukan saya mau mau menganjurkan penambang meledakkan gunung ya. Ya saya tidak tahu undang-undang pertambangan di wilayah-wilayah tertentu. Tapi yang saya tahu hal itu juga dilakukan. Menambang galena daripada taktok atau menambang emas dari taktok diledakkan dulu. Nah, orang-orang yang hatinya keras itu diledakkan Tuhan dengan masalah. Lalu Anda berkata, mengapa Tuhan? Why? Nah, makanya kalau di Rehoboth diajari begitu, rileks, ya udah, ya melalui semua itu Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Jadi sebenarnya bagi saudara yang mengasihi Allah, ingat, yang mengasihi Allah, Allah desain keadaan itu untuk supaya kekayaan di dalam dirimu bisa ditambang, bisa dieksplorasi. Saudaraku,
Kita bersyukur memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Kalau dewa-dewa, pohon beringin tidak menciptakan manusia. Dia tidak bisa membentuk manusia. Dia bukan arsitek jiwa. Kalau Allah arsitek jiwa. Arsitek agung yang bisa mengubah manusia batiniah serupa dengan dirinya. Nah, inilah anugerah di zaman Perjanjian Baru. Kalau hanya mendidik manusia jadi baik dengan sarana hukum, ya bisa manusia menjadi orang baik-baik yang batiniahnya diukir, ditulis dengan hukum-hukum. Tetapi kekristenan mengajarkan manusia batiniah yang cerdas, yang bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan bahkan sempurna. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jangan bersungut-sungut lagi, jangan fokus kepada hal-hal fana dunia ini. Fokus pada dirimu selama jantungmu masih berdetak, selama nadimu masih berdenyut, selama masih ada nafas kehidupan. Kita bisa berkata, bentuk aku Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang menghadapi masalah-masalah berat, masalah-masalah sulit, atau tiba-tiba dikejutkan oleh hal-hal yang menurut saudara bencana, prahara, malapetaka, kesialan atau musibah. Hari ini saudara katakan terima kasih. Memang tidak gampang, tapi kalau sudah mendengar kebenaran ini saudara mestinya bisa. Karena hidup kita tidak lama di dunia ini. Oh saudara, Anda akan menyesal kalau saudara tidak mengalami proses pembentukan Tuhan. Tuhan, aku berharga di matamu. Benar, selama kamu masih bisa menghargai dirimu sendiri. Tapi kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, kau biarkan manusia batiniahmu rusak oleh suara-suara dunia. Ibarat tanah liat menjadi kering atau terbentuk secara salah. Engkau menjadi tidak berharga, engkau menjadi garbage, sampah. Mengerikan itu. Kita harus memiliki perasaan krisis, saudaraku, ya. Setua seperti saya dengan jabatan pendeta dan sederetan tanggung jawab dan jabatan lain di lingkungan pelayanan, saya masih melihat ada bagian-bagian yang belum selesai di dalam diri saya ini. Dan itu menakutkan, saudara. Itu menakutkan. Jangan sampai saya meninggal, cacat karakterku ini belum diubah. Kan ada momentum-momentum, ada kairos-kairos, di mana kita bisa melihat kelemahan kita itu muncul. Nah memang kalau dalam situasi tertentu tidak muncul, tapi di situasi khusus itu muncul. Dan ketika kita menemukan hal itu, menangislah, merataplah, dan berduka cita. Nah ini orang yang lemah lembut, orang yang menurut di dalam pembentukan Allah. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang juga yang rela diperlakukan tidak adil. Jadi ketika saudara menghadapi kenyataan-kenyataan pahit, jangan saudara berkata, mengapa Tuhan kau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan kau tidak membela aku? Justru itulah cara Tuhan membela saudara. Sulit dimengerti, tapi bisa dipercaya. Dan saudara akan melihat bukti
kebenaran ini terwujud di dalam hidupmu. Kalau kuat itu, Anda pegang banyak hal. Tapi ketika engkau lemah, engkau baru angkat tangan dan berkata, pegang aku Tuhan. Dan engkau genggam tangannya. Baru Tuhan bisa mendidik. Seperti di dalam Mazmur 73. Di dalam Mazmur pasal 73 itu, saudaraku, pengalaman pemazmur itu pengalaman kita pada umumnya, saudaraku. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, ya, stres, bingung mengapa begini, aku seperti hewan di dekatmu, tidak bisa menganalisa lagi, baru tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kalau tidak jatuh terjerembab luka, engkau tidak mau pegang tangan Tuhan, dan engkau tidak mendengar nasihat Tuhan. Makanya Tuhan izinkan itu. Mendandani manusia batiniah kita. Perlu ledakan-ledakan tersebut, saudaraku. Hampir semua orang mengalami itu. Tapi ada orang yang tidak perlu mesti digebuk kenceng begitu, saudara. Tidak perlu. Sudah nurut. Udah nurut. Tapi biasanya tidak, ya. Biasanya tidak, saudara. Biasanya nggak nurut, saudara. Saudara mungkin berkata, oh saya nurut Pak. Kamu tidak kenal dirimu sendiri. Tuhan yang lebih kenal. Nah, kita bersyukur memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang hidup juga arsitek jiwa. Ilah dewa, setan genderuwo, sesembahan di pohon beringin, tidak ngerti bagaimana membentuk Anda. Tapi bisa memberi jodoh, bisa buat usahamu lancar, bisa membuat kamu kaya, bisa membuat kamu naik pangkat, tapi tidak bisa membuat engkau menjadi manusia batiniah yang cemerlang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita harus jujur melihat diri kita. Dan kita mau fokus lihat keadaan kita sebelum kita menutup mata, saudaraku. Tuhan itu menyelidiki hati manusia, batin manusia. Tuhan melihat apakah ada orang-orang yang mau dibentuk oleh Dia. Dan tentu saja seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, kalau mau dibentuk tinggalkan percintaan dunia. Anda tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus tapi masih mencintai dunia. Tidak bisa, saudara. Harus berani meninggalkan dunia. Kita harus bergairah. Bagaimana menjadi manusia yang cantik di mata Allah. Kekayaan yang dalam batinnya kita dieksplorasi, digali, ditemukan. Sehingga kita menjadi manusia yang memiliki perhiasan indah. Saudara harus mencari Tuhan dengan tekun. Saudara, minggu ini istimewa, Jumat Agung, saudaraku. Kita akan adakan kebaktian istimewa jam 11. Sekaligus perjamuan kudus. Aduh, ini apakah diumumkan tadi pagi untuk menyiapkan roti dan anggur. Tadi pagi sudah saya sampaikan juga ya. Roti dan anggur harus disiapkan ya. Roti dan anggur mungkin harus diberitahukan. Lalu jam 5 sore Jumat itu malamnya tidak ada PA lagi dan doa malam, diganti jam 5 doa penyembahan dan firman. Saya akan pimpin sendiri. Ya. Oke. Saya berharap semua kita boleh sadar, saudara. Ya. Kita berharap
Kita mau menjadi orang-orang yang cantik di mata Allah. Yang indah di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.